karena ini ada kesepakatan supaya kita hidup harmonis antara satu dan orang lain, dan kita sebagai makhluk sosial itu kan ada hubungan satu orang dengan orang lain. Dan keharmonisan ini didasari ada satu aturan, sehingga aturan itulah yang mengikat orang supaya tidak saling melanggar. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu karena adanya kepentingan, biasanya kepentingan bisa seseorang atau kelompok. Diasingkan atau apa, mungkin diancam nyawanya, dan tindakan seperti itu melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia dunia adalah seperangkat hak yang dianggap universal dan melekat pada semua individu, di mana tanpa memandang asal-usul, jenis kelamin, agama, maupun status sosial. Hak seperti ini mencakup atas kehidupan, kebebasan, perlindungan dari penyiksaan, kebebasan berpikir, berbicara, serta hak ekonomi maupun sosial dan budaya. Di video sebelumnya adalah penjelasan dari apa itu HAM, dan kami dari kelompok 2 telah mewawancarai seorang dosen dari Universitas Merdeka Malang tentang apa itu HAM. Kira-kira apa ya yang beliau sampaikan? Mari kita saksikan video berikut ini. Menurut Bapak, siapa yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan hak asasi manusia? Oke, hak asasi manusia ya, ini kan sesuatu hal yang ada hukumnya ya, sehingga kenapa kita dihargai, setiap orang itu wajib menghargai hak asasi manusia, karena ini adalah kodrati. Dari lahir kita punya hak masing-masing itu, makanya diperlukan saling memahami satu sama lain. Iya, tidak ada pelanggaran HAM. Selanjutnya, bagaimana hak asasi manusia diakui dan dilindungi secara hukum? Ya, karena ini ada kesepakatan supaya kita hidup harmonis antara satu dan orang lain, dan kita sebagai makhluk sosial itu kan ada hubungan satu orang dengan orang lain. Dan keharmonisan ini didasari ada satu aturan, sehingga aturan itulah yang mengikat orang supaya tidak saling melanggar. Maka muncullah salah satunya adalah hak asasi manusia. Selain yang lain-lain, etika, moralitas, seperti itu. Menurut Bapak, kapan dan di mana situasi terkait pelanggaran hak asasi manusia sering muncul, Pak? Itu berkaitan dengan kepentingan ya. Jadi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu karena adanya kepentingan, biasanya kepentingan bisa seseorang atau kelompok. Dan kepentingan ini terjadinya pelanggaran karena kurangnya komunikasi. Jadi miskomunikasi itu yang menyebabkan munculnya pelanggaran HAM. Ada kelompok tertentu ingin melakukan sesuatu, tetapi tidak didasari dengan dialog dulu, menyampaikan rencana bagaimana, tetapi pemaksaan. Karena pemaksaan, merasa kelompok yang lain ini merasa ada yang dizolimi atau dirugikan, sehingga terjadilah bentrok, dan itu menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Mengapa perlindungan hak asasi manusia dianggap penting dalam suatu masyarakat? Yes, tentu saja hak asasi manusia sangat penting. Kita sebagai makhluk sosial, kita hidup berdampingan dengan orang lain untuk menjaga kenyamanan,
keamanan, itu perlu adanya aturan. Sebenarnya walaupun sebelum adanya hak asasi manusia, bahwa kita menghargai masyarakat sebagai manusia sosial, itu menghargai ada etika di masyarakat. Walaupun tidak tertulis, tetapi saling menghargai. Itu semuanya demi apa? Keharmonisan. Hak asasi manusia pun juga menunjukkan bahwa kalau saya melakukan sesuatu hal yang kurang baik, oh ini saya melanggar hak orang lain, ini kurang pantas. Itu tujuannya untuk mengerem agar orang tidak bertindak semena-mena. Ya. Menurut Bapak, bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung hak asasi manusia? Ya, salah satunya saling menginformasikan bahwa dalam hidup bermasyarakat itu ada namanya hak asasi manusia dan saling menghormati satu sama lain. Dengan menjaga satu sama lain itu, saling menghormati itu, salah satu adalah itu peran masyarakat. Dia menciptakan bagaimana hak asasi manusia memang dihargai di masyarakat dan ada dalam masyarakat. Pertanyaan terakhir, bagaimana implementasi kebijakan hak asasi manusia mempengaruhi dinamika sosial dan politik suatu negara? Ya, politik nggak lepas dari itu ya, kekuasaan. Nah, bagaimana pemerintahan suatu negara atau politik berjalan dengan baik, tadi harus saling menghormati bahwa ini hak seseorang. Contoh paling dekat ini kita mau ada pemilu, ya. Ketika pemilu pilihan orang bisa macam-macam ya. Tetapi kalau ada kepentingan tertentu, ya harus pilih saya ya. Ketika dia nggak mau memilih, mungkin orang itu akan ya satu mungkin diasingkan atau apa, mungkin diancam nyawanya, dan tindakan seperti itu melanggar hak asasi manusia. Makanya inti dari hak asasi manusia kenapa harus ada seperti itu, supaya manusia sebagai makhluk sosial hidup berkelompok, hidup dengan orang lain itu ada harmonisasi. Dan manusia harus menghargai orang lain karena dalam berperilaku dengan orang lain itu ada etika, ada moralitas itu. Kenapa moral dijaga? Supaya kita tahu mana berbuat baik dan enggak. Kalau enggak ada yang ngerem, itu orang akan berbuat semaunya ya. Dan itu akan muncul pelanggaran hak asasi manusia, bahkan sampai ke nyawa ya. Banyak kasus-kasus terjadi dan kita harapkan nanti bahwa dalam tahun-tahun pemilu ini tidak akan terjadi sampai ada penghilangan nyawa seperti itu. Kasus rempang yang terjadi seperti itu. Kenapa rempang terjadi? Satu, komunikasinya kurang ya. Jadi ada program dari pemerintah, kemudian masyarakat, mungkin yang dilibatkan beberapa orang saja, nggak semuanya, informasinya belum jelas, kemudian ada yang menghasut sehingga langsung menentang seperti itu, represif tindakannya, dan disitulah munculnya pelanggaran HAM ya. Walaupun sebenarnya kalau semua program itu disampaikan pada masyarakat, saling duduk sama-sama, mana untungnya, kedepannya bagaimana, maka akan saling menerima. Ketidakterimaan itu karena salah informasi atau kurang informasi dan mungkin ada hasutan. Dan inilah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan dalam politik pemerintahan, saudara tahu kalau ingin melebarkan sayap pemerintahnya atau mungkin kekuasaan negaranya harus menjajah. Ini sudah hak asasi manusia ya. Di kita pun kalau kita ada tokoh-tokoh politik penguasa ya, yang memaksakan kehendaknya, itu pun juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia sampai penghilangan nyawa. Oke. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan dari kami. Oke, sama-sama. Ini hanya sekelumit informasi dari saya. Ya, saya mohon maaf ini ya, kalau kurang jelasnya.